Siapa yang udah pernah dengar detektif? Siapa yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Yang film Filipin. Apa dia kerjanya tuh detektif tuh? Memecahkan masalah. Good job, memecahkan masalah ya. Jadi tolong kita hari ini pembelajarannya tentang detektif. Kita hari ini jadi detektif ya. Sebelum kita jadi detektif hari ini, kita akan ice breaking 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Indonesia hebat. Beribadah olahraga, Berbadan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. tepuk tangan yang keras buat kita hari ini. Nah, tadi udah tahu tentang detektif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang betul, komputasional, berpikir komputasional. Ya, apa sih berpikir komputasional itu? Ibu akan menjelaskannya dan kalian boleh perhatikan tulisan dari ini. Nah, berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa itu berpikir komputasional, memberikan contoh sederhana penerapan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian, mengidentifikasi masalah kecil di sekitar kita yang bisa diselesaikan dengan cara komputasional. Kemudian, menyusun langkah-langkah sederhana dengan menyelesaikan suatu masalah. Ya, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah suatu metode pemecahan masalah. Cara kita memecahkan masalah dengan berpikir seperti komputer, ya, atau robot. Nah, yaitu secara langkah demi langkah dan teratur, ataupun mengaplikasikannya konsep-konsep dasar ilmu komputer untuk memahami masalah dan merumuskan solusi yang efektif. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 pilar: dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi kecil. Ya, ada masalah yang besar kita pecahkan menjadi kecil, yaitu namanya dekomposisi. Pola, apa itu pola? Pola itu mencari hal-hal yang perlu saja, ya, atau berpeluang agar kita tahu apa masalahnya. Ya, kemudian ada abstraksi. Abstraksi adalah kita hanya melihat gambar dan fokus pada suatu gambar atau permasalahan atau informasi yang penting. Buang detail-detail yang tak penting, abaikan. Yang perlu, yang penting saja kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada algoritma. Membuat daftar langkah-langkah yang harus dilakukan secara beruntutan agar masalah terselesaikan. Ya, jadi setelah dekomposisi, yaitu diurutkan. Dekomposisi itu masalahnya, ya.
Dekomposisi adalah masalahnya. Pola, apa sih masalahnya? Yang perlu saja kita ambil agar kita tahu menyelesaikannya. Kemudian kita fokus, abstraksi itu fokus pada permasalahan tadi, agar kita mampu menyusun langkah-langkah algoritma tadi menjadi selesai masalahnya. Kita susun langkahnya, kita pecahkan masalahnya itu di algoritma. Nah, pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa berpikir komputasional karena kita sebagai makhluk ya pasti kita punya masalah walaupun kecil. Ya, apakah mau menyelesaikannya dengan mudah atau dengan sulit tergantung bagaimana kita menentukan polanya. Ya, lalu kita bisa mengalgoritmakannya. Nah, di sini mengapa penting di era digital saat ini ya, komputer, HP, laptop, ya kan, tab, TV yang udah ada wifi-nya yang bisa tonton berbagai macam film, ya kan? Nah, berpikir komputasional itu bukan hanya keterampilan bagi ilmuwan komputer, bukan hanya orang yang jago komputer saja yang bisa menyelesaikan masalah. Kita juga bisa menyelesaikan masalah, tetapi juga kemampuan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini membantu individu ya di sebagai situasi yang bagaimanapun, mulai dari mengambil keputusan, kemudian manajemen waktu, hingga memecahkan masalah yang kompleks. Berpikir komputasional ya melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis, sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya agar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya orang yang jago komputer, jago main HP, gampang tuh masalah itu gampang dengan itu. Dalam pembelajaran kita sehari-hari juga kita harus bisa berpikir komputasional. Kalau kita belajar pasti kita harus tahu kan bagaimana kita menyelesaikan soal agar bisa menjawab. Perlukah komputer? Perlukah HP kita menjawab? Tidak kan? Kita juga bisa berpikir secara komputasional. Yang penting kita paham soalnya dan kita bisa menyelesaikan masalah. Lanjut. Nah, untuk berpikir komputasional itu penjelasan singkat dari buku. Di sini ada kata-kata bijak, ya. Teknologi adalah alat yang ampuh, ya. Kebijaksanaan adalah cara menggunakannya dengan hebat. Jadi bukan seolah-olah semaunya kita gunakan komputer, ya kan? Oh, dalam aku buat ini jalan, aku mah. Jangan, karena kita sebagai manusia harus paham menggunakan teknologi. Jangan sampai kita melanggar aturan karena dalam teknologi ada undang-undang ITE. Ya, ada undang-undang teknologinya. Jadi kalau kita salah menggunakan teknologi, kita akan terancam hukuman. Ya, makanya harus bijak. Oke, kemudian ada dunia digital tak pernah tidur. Jadi belajar tak pernah berhenti. Ya, orang yang main laptop, yang main komputer, under game 24 jam non-stop. Dia bisa kerja, bisa main. Kita juga harus mampu, tapi manusia juga butuh istirahat agar otaknya dipres. Komputer kalau dihidupkan terus-menerus juga akan rusak. Nah, kalau manusia kita yang lebih sempurna, jadi kita harus pandai menggunakan teknologi lebih dari teknologi yang memanfaatkan manusia, karena manusia yang membuat teknologi. Nah, sebelum Ibu memberikan LKPD, tugasnya untuk kelompok, Ibu ada pantun penutup buat kita. Ya, burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas pohon. Di atas dahan. Ilmu dicari sepanjang hari buat bekalan di masa depan. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Oke, ini adalah penjelasan singkat dari Ibu tentang berpikir komputasi.
Tolong ditonton secara seksama agar kalian paham tugasnya nanti, ya. Halo semuanya, aku Piana. Dan ini sedang aku Jason. Wah, ada Aki dan Liquid juga. Selamat datang di dunia kami, Papaulen. Wah, cuaca hari ini sangat bagus. Awan-awan di langit seperti bentuk roti. Hari yang indah di Papaulen dimulai. Selamat pagi, bunga cantik. Selamat pagi, ayam kecil. Selamat pagi, matahari. Ah? Bau apa ini? Harum sekali. Alalala, alalala. Wah, harum sekali. Baunya enak. Selamat pagi, Big White. Selamat pagi juga, Fiona. Wah, hidungmu sangat tajam. Aku sedang membuat roti spesial dan juga susu pisang. Wah, bentuknya kayak kucing. Terlihat enak sekali. Ini adalah roti spesial buatanku. Ayo kita coba sama-sama. Wah, enak sekali. Miguel, kamu benar-benar hebat. Aku belum pernah makan roti seenak ini. Aku juga lapar. Aku bisa makan 100 roti sekarang. Big White, aku juga mau. Hah? Ada yang enak. Aku juga mau. Jangan habiskan semuanya sendirian. Iya. Aku membuat untuk semua orang. Semua kebagian kok. Ini Jason, Lucky. Wah. Wah, enak banget. Oh. Wah, lihat perut kalian. Bulat seperti bola. Roti ini enak banget. Aku ingin membagikan roti ini ke semua orang. Pasti mereka suka. Iya, aku juga. Ivan si Terenggiling pasti suka roti ini. Pipin juga pasti suka. Jangan lupa Koko Momo bersaudara dan juga si kucing macan tutul. Iya, akan menjadi lebih nikmat ketika kita makan bersama banyak teman. Ayo kita buat lebih banyak dan bagikan ke semua orang. Yeay! Ayo kita buat roti bersama. Kita buat roti bersama. Hah? Aduh, sepertinya bahan-bahan sudah habis. Kita tidak bisa lagi membuat roti. Bagaimana ini? Aha, aku tahu. Kita bisa pergi mencari bahan-bahannya. Baiklah, jadi bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat roti? Untuk membuat roti papau yang spesial, pemilihan bahan sangat penting. Di sini sampai dia mencari bahan. Oke? Nah, ini animasi yang bisa kalian tangkap apa? Apa yang bisa kalian tangkap? Ya, cara membuat roti. Bagaimana cara membuat roti?
roti, dia di situ akan mencari bahannya. Sama dengan tugas kalian, ya. Tugasnya kelompok, ya. Kelompok dengan satu kelompok 4 orang yang sudah ibu bagi, ya. Satu kelompok itu akan memberikan satu bahan atau satu gambar, ya. Nah, satu bahan gambar masakan, ya. Ibu akan bagi ke 4 kelompok dengan 4 gambar. Kalian harus menentukan, memecahkan masalah, mencari bahan apa saja yang digunakan, bagaimana cara memasak dan langkah-langkahnya sampai dia siap disajikan dan siap dihidangkan. Sampai di sini ada yang bertanya sebelum ibu bagikan LKPD-nya? Sampai di sini ada yang nanya, berarti paham ya? LKPD-nya kalian harus fokus kepada berpikir komputasional. Nah, kita harus memecahkan masalah dengan 4 pilar. Apa tadi 4 pilarnya? Yang satu, dekomposisi. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi keempat pilar tersebut kalian harus susun, tentukan polanya, apa masalahnya, ya, sampai selesai menyelesaikan masalah. Ibu akan bagikan tugasnya ke setiap kelompok. Oke, sudah dapat semuanya bahannya? Sudah dapat untuk yang dikerjakan? Sebelum kita mengerjakan, Toko bisa? Aku bisa? Kamu bisa? Semua bisa? Bisa, bisa. Yes, tepuk tangan buat kita semua hari ini. Silahkan mengerjakan yang ada di atas meja kelompoknya masing-masing. Pecahkan masalah, tulis bahannya dan alat-alatnya serta bagaimana caranya menyajikannya sampai siap dimakan. Silakan dikerjakan. Tulis ya dulu. Tulis ya dulu. Nah, tulis dulu. Apa bahannya? Tulis ya dulu. Semua apa bahannya? Nah, ditulis. Kita datang masuknya. Nah, tulis ya. Tulis bahannya, gambar apa tuh? Gambar roti. Apa bahan yang perlu kita buat roti? Ya betul. Sebutkan itu sayurnya ada apa aja, sebutkan semuanya. Kemudian alat untuk buatnya perlu enggak? Perlu pisau enggak? Kalau perlu tulis pisaunya. Kalau enggak perlu enggak usah tulis. Yang penting sampai dia siap makan ya. Buat gue belum tahu apa tuh kek brownies boleh. Apa tuh? Yes, iya. Sebutkan semua bahannya, kemudian bagaimana caranya. Ibu kasih waktunya 5 menit ya, karena nanti salah satu kelompok mempresentasikan tugasnya ke depan. 5 menit saja, silakan mengerjakan. Nanti salah satu kelompok boleh maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya.
Ada yang sudah? Oh. Yang sudah, ibu nanti suruh maju ke depan buat membacakan hasil presentasinya. Coba, mau main dong. Sudah, Bu. Selesai ya. Yang sudah, simpan di belas meja ya. Sambil nunggu kelompok lain. Dah? Kalau sudah, kelompok siapa yang mau maju? Kelompok mana? Silakan Bella. Silakan Bella. Kelompok Zela mau mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan. Ya maju, maju biar kawan-kawannya dengar lah. Kalau gitu tak dengar. Kelompok Zela dapat apa tuh? Membuat jus. Kelompok Zela membuat jus. Silakan Zela dibaca. Siapkan bahan seperti 2 buah mangga matang, 1 gelas air matang, gula secukupnya dan satu. Kupas kulit mangga menggunakan pisau. Potong daging mangga kecil-kecil, masukkan potongan mangga ke dalam blender, tambahkan air dan gula sesuai selera. Masukkan es batu jika ingin bikin, nyalakan blender dan percikan datang untuk potong lalu berdasarkan power. Blender bahan dan dimasukkan daging sampai halus dan tercampur rata. Jika dirasa tercampur rata, matikan blender dengan tekan tombol off. Angkat blender dan tuangkan jus ke gelas. Jus mangga sudah siap disajikan untuk minum. Tepuk tangan buat kelompok Zela. Silakan duduk. Malu Lila, cek malu. Yuk, siapa lagi? Kelompok mana lagi yang sudah? Atau satu kelompok saja? Boleh satu kelompok lagi boleh? Satu jam, muka di kelompok apa pada demo? Satu aja satu orang yang mau baca. Silakan kelompok 5 siapa yang mau baca? Tidak mau masih? Umi? Kelompok Umi? Selesai? Masih belum? Oke, kita bahas dulu dari kelompok Zela yang udah maju ya. Zela tadi membuat apa? Membuat jus. Apa dia sudah punya adik komposisi? Punya masalah. Punya dia masalah kan? Dia harus menyelesaikan bagaimana cara membuat jus mangga katanya. Kemudian ada pola. Ada nggak polanya si Zela? Kelompok Zela ada polanya. Apa polanya? Polanya dia harus mencari atau fokus dengan hal-hal kecil. Ya, apa hal-hal kecil tadi? Blender apa lagi hal kecilnya? Buah-buahannya. Buah-buahannya tuh perlu, kalau nggak ada buah lalu bagaimana dengan buah? Ya. Kemudian abstraksinya. Apa ada nggak abstraksinya? Ada kan? Apa abstraksinya? Fokus pada buat buah mangga jusnya tadi, tinggalkan yang tidak perlu ya, tinggalkan apakah buah mangganya itu masih warna kuning, apakah warna oranye, apakah warna hijau buahnya, tinggalkan, tidak perlu, yang penting itu udah tahu jenisnya mangga. Kemudian dia siapkan pisau, kemudian dia kupas, kemudian dia potong ya. Kemudian ada terakhir yaitu ada algoritma. Bagaimana dia mengerjakan masalah setelah dia menemukan pola,
dia sudah menemukan abstraksi, dia sudah menentukan dekomposisi, maka algoritmanya adalah ya bahan-bahan tadi masukkan ke dalam blender, kemudian blendernya dihidupkan atau di power, dihidupkan, dicolok enggak dia ke kontaknya, dicolok dulu, kalau enggak dicolok enggak bisa hidup. Kemudian setelah dicolokkan bahannya sudah masuk ke dalam blender, dia tekan power kata dia. Habis itu apa lagi setelah tekan power di situ? Kalau sudah selesai, kita Tekan apanya? Wah, jadi kalau blender udah hidup, intinya harus dimatikan. Jangan dihidup tiba-tiba setelah jusnya di blender dihidupkan habis itu tuang ke gelas. Kapan dia mati kalau tiba-tiba blender sudah masuk ke gelas buah? Ya, kapan jusnya masuk tiba-tiba ke gelas tiba-tiba tidak dimatikan? Jadi harus diruntut. Ya, langkah demi langkah harus diruntutkan. Berarti tadi udah dihidupkan, dimatikan. Habis itu baru dibuka gelas blender tadi, dituangkan ke gelas. Ya, siapkan dulu gelasnya, baru tuangkan. Setelah itu baru bisa disajikan. Jus mangga siap diminum. Sampai di sini ada yang paham atau yang bertanya? Ada ya? Nah, untuk tugas kita hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaannya? Senang. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah buat kita hari ini. Baiklah, jadi kalian sudah menemukan apa itu berpikir komputasional. Tadi ada apa? Ada apa tadi dibilang? Ada berapa tadi? Ada 4. Apa-apa saja tadi? Siap. Mantap. Abstraksi. Yang terakhir? Jadi hari ini tugas kalian menjadi detektif sangat hebat dan memuaskan. Jadi kalian sudah bisa menyelesaikan masalah di sekolah, di dalam kelas. Jadi masalah itu bisa diselesaikan tanpa menggunakan komputer kita juga sudah bisa selesai. Nah, dari semua pembelajaran kita hari ini, jadi manfaat berpikir komputasional itu bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Berarti dalam pembelajaran kita dapat kita menyelesaikan masalah dengan dan tanpa bantuan komputer. Kita bisa berpikir secara kritis, kita tentukan apa itu polanya, apa itu masalahnya, lalu bagaimana cara kita menyelesaikan sampai masalah itu terpecahkan atau terselesaikan. Nah, kalau sudah, tugasnya boleh bukunya dikemaskan ke dalam tas. Silakan, boleh dikemaskan dulu. Boleh dimasukkan dalam tas. Masukkan dalam tas dulu. Ya, boleh dikemas. Dikemaskan dulu ya, yang ada di atas meja, jangan sampai ditinggal. Jangan sampai ada satu barang yang tinggal di kelas. Boleh dikemas-kemas barangnya dulu sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Ya, masuk dulu. Sudah semua ya? Kalau sudah, sebelum ibu memimpin doa untuk kita pulang, tadi terakhir kali kita udah menjelaskan tadi kita udah belajar tentang berpikir komputasional untuk memecahkan masalah, ya. Jadi ibu harap kalian juga bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih buat kerjasamanya hari ini. Sebelum pulang, marilah kita